Pernahkah kamu mendengar atau melihat langsung cerita tentang seseorang yang merasakan firasat jelang meninggal dunia? Atau bahkan pernahkah kamu mengalaminya sendiri? Di tengah jalan bang, dia ngos-ngosan, kayak sesek gitu. Kron, aku sesek nih Kron. Serius, tapi masih kuat gak? Tak kuat-kuatin Kron, ayo turun gak apa-apa ya. Sambil kayak gitu. Terus, ini kamu kenapa? Ada beberapa teori terkait firasat akan meninggal dunia. Beberapa hipotesis mengacu pada fakta bahwa beberapa kejadian yang tak mungkin kadang-kadang bisa terjadi hanya karena kebetulan. Dalam kisah satu ini, hal tersebut benar-benar terjadi. Terus gak lama lah dari situ, saya dengar kabar lagi. Dia udah gak ada bang. Innalillahi. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Semeru adalah gunung paling tertinggi di Pulau Jawa. Ada beberapa kisah dari pendaki yang sempat mendapatkan kejanggalan horor ketika melakukan pendakiannya di gunung tersebut. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor ketika melakukan pendakiannya di Gunung Semeru. Melakukan pendakian terakhir bersama sahabatnya. Untuk lebih jelasnya, kita sapa aja nih narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fikron. Malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Melakukan pendakian terakhir bersama sahabat lu nih. Iya. Di Gunung Semeru. Itu pada tahun 2010 ya Bang. Banyak banget kejanggalan ketika pendakian pada saat itu ya. Dan yang lebih harunya lagi nih, sempet dititipin surat sama almarhum nih. Iya. Oke, Bang, boleh lihat nggak Bang suratnya? Bisa sih. Oke. Ini Bang. Oke, kita tahan dulu aja Bang ya. Oke, siap. Untuk lebih jelasnya, kita bakal kulik nanti di akhir video Bang ya, tentang apa isi arti surat ini nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor. Bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hormatnya jika tidak siap. Oke, Mas Fikron, bisa diceritain nggak Bang? Pendakiannya kayak gimana tuh? Ya gini Bang, jadi ceritanya itu ini kejadian bermula di 2009 ke 2010 Bang. Pas libur sekolah. Nah, karena kita itu anak santri. Jadi tuh sebenarnya tuh saya itu di situ tuh anak SMA yang satu-satunya ikut santren di situ. Nah, saya punya teman namanya Ali Bang. Nah, si Ali ini tuh ternyata nggak pulang, tapi mau ngikut ke saya, pulang ke rumah saya saat itu. Jadi ya udah, kalau mau ikut pulang ayo sekalian main gitu kan. Jadi kayak gampangnya gini dia tuh, Kron, aku tuh pengen tahu rumahmu yang di Ngawi gitu. Oke, ya ayo gitu. Berarti ini kamu nggak pulang nih berarti? Nanti gampang lah, dari tempatmu ke tempatku, bilang gitu Bang. Oke, dari situ kita langsung ke Ngawi lah, tempat saya pulang gitu kan. Kita pakai bus, dulu masih Sumber Kencono namanya. Itu bus antar provinsi dari Jawa, Surabaya ke Jogja biasanya. Ada Mira sama Eko juga, tapi kita saat itu dapatnya Sumber Kencono. Emang deket sih, nggak jauh dari Terminal Madiun itu. Itu turun di subterminal Sidowayah. Nah, kita pulang. Nah, di situ pulanglah kita nyampe, terus ya kenalan lah segala macam gitu sama
aku kenalin sama adik aku 2 kan, sama bapak ibu aku, terus mbah aku juga. Jadi kayak disambut banget sebenarnya, welcome banget, karena bapak ibu aku tahu kalau temen aku ini nih emang yang sering sama aku mulu gitu saat itu. Nah dia itu sebenarnya itu nggak nerusin sekolah bang, dia tuh cuma bener-bener purely nyantri aja. Nah, jadi dia nggak nerusin SMA, makanya kayak waktu luangnya dia itu lebih banyak. Nah dia itu biasanya jaga kantin bang, ngikut sama mbak-mbak pondok. Saya nggak bisa sebut namanya sih, nggak enak juga ya. Nah paling ya si temanku aja ini, jadi dia bantu-bantu kantin itulah gitu. Nah singkat cerita, kita nggak lama bang di rumah, cuma 1 hari gitu. Paginya itu kayak dia itu ada pikiran gini bang, yuk kita lanjut ke rumahku, yang gitu bang. Nah rumahnya dia itu di Ponorogo bang. Nah saat itu aku izin, Pak aku ini ya mau main ke tempatnya Ali, paling bentar doang 2-3 hari, balik lagi pulang, itu kan libur juga lumayan panjang. Terus dikasih lah, kita diantar sampai terminal Sidowayah, naik lagi bang, naik bus lagi, bus Sumber Kencono ini, pulang nyampe lah di daerah terminal Madiun. Kan kita nyambung lagi tuh pakai 1 bus lagi yang ke arah Ponorogo, tapi saya lupa nama busnya. Pas masuk di area Ponorogo, entah kenapa dia minta turun bang, si temen aku, Kron turun sini aja. Terus lah nggak jadi ke rumahmu gitu, kayaknya nggak asik deh ke rumahku gitu, dia bilang gitu bang. Lah terus kita mau kemana ini jadinya? Ayo naik gunung. Gunung mana? Lau udah jauh loh gitu. Terus gini, lu tahu nggak di Jawa Timur tuh ada gunung tertinggi di Jawa? Oh Semeru. Iya, ayo ke sana. Nah, dia ngajak. Tapi kita uang terbatas loh. Alah, ngebonek aja. Nah, ngebonek itu bahasa dulu ya bang ya. Kalau sekarang sih nyebutnya paling ngebolang atau backpackeran bang. Jadi kayak kita nyegat truk gitu. Nah kita ya ngandalin jempol nih bang nih. Jadi nyetop truk gitu yang mau arah ke Kediri gitu. Kalau udah dari Ponorogo itu sebenarnya paling gampang tuh lewat Trenggalek. Jadi lewat bukit-bukit Trenggalek, terus ntar Tulungagung, baru turun ke Kediri bang sebenarnya. Ya kita terus ke situ. Pokoknya dari Ponorogo nanti ketemu Trenggalek, turun lagi ntar Tulungagung, ke Blitar, baru ke Kediri. Pokoknya tujuan utamanya itu sampai Kediri gitu. Kita jalan lumayan jauh tuh bang, dari kota Ponorogo sampai bener-bener udah masuk kayak ya semacam alas-alas dikit gitu, tapi nggak bisa disebut alas, atau mungkin itu alas di daerah situ, saya juga kurang tahu, kayak nggak begitu apal juga. Nah di situ tuh beneran kita jalan belum ketemu yang namanya truk, pickup pun nggak ada bang. Jadi jalan terus masih kuat Kron, kayaknya istirahat dulu deh gitu. Nggak lama, Kron ada truk warna hijau, nggak tahu kenapa pas di stop mau berhenti, tanya dong, Pak, ajeng temudi Pak, ngarah pundi. Nah, saat itu dia ngomong, ini saya mau ke arah Kediri. Wah pas banget Pak, boleh numpang nggak Pak? Nah, angsal numpang Pak sampai ke Kediri, gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Emang mau kemana gitu? Mau ke Malang Pak, mau ke Semeru. Oh iya gampang, nanti sampai Kediri tak cariin teman lagi kalau ada. Temen truk maksudnya bang. Nah, kita ikut nih sampai temen truk ini nih, ngikut udah kan itu kalau nggak salah udah masuk jam 3 sore, nyampe di Kediri itu 2 jam lebih kalau nggak salah, udah mau masuk maghrib bang. Nah kita jalan lagi bang sampai nemu musola. Kron udah maghrib, kita sholat dulu aja sambil barangkali melurusin kaki, capek juga jalan terus. Sholat kita bang, sholat maghrib di musola. Musolanya sih sebenarnya ya kayak musola di pedesaan biasa. Kalau maghrib pasti ada orangnya ya, gitu. Terus ya mampir dulu sebentar, terus beli gorengan, makan lah di halaman musola ini kita. Di situ ngobrol-ngobrol. Aku sempat nanya lah bang, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa kamu ngajak naik begini? Yang mapala kan saya, gitu kan? Yang mapala kan saya, bukan kamu. Aku pengen Kron sekali-kali naik gunung, belum pernah, gitu bang. Ngobrol di situ nggak lama, terus kita jalan lagi bang. Ketemulah ini jalan yang lumayan jauh, jadi tuh masih banyak hutan gitu, tapi beneran udah mau gelap gitu bang. Di situ ada kejadian bang.
Tadi kan saya bilang daerah Kediri menuju ke Malang ini tuh sebenarnya masih ada jalur lagi, tapi saya agak lupa antara ke Blitarnya dulu atau ke langsung dari Blitar ini langsung ketemu Malang atau enggak. Saya agak lupa daerah situ. Karena setahu saya kalau Perbukitan tuh yang masih tadi ke Trenggalek sama Tulungagung tadi udah Perbukitan, ini udah landai. Udah kalau menuju ke Malang tuh kan nggak salah antara dua itu. Saya agak lupa daerah mana. Dia itu tempat jalurnya truk juga sebenarnya. Jadi lalu lalangnya lebih banyak truk, tapi udah mulai banyak angkutannya. Maksudnya dia udah bawa angkutan, jadi nggak bakalan bisa ngasih kita ruang gitu loh bang. Nggak bakalan berhenti juga, nggak mau karena ada barangnya gitu. Jadi kita kayak diacuhin berapa kali tuh nggak dapat bang, nggak dapat truk tuh. Sampai suatu ketika ada kejadian kayak gini bang, di hutan itu kita kan jalan. Dia kayak mungkin udah agak lemes gitu. Terus ini mau istirahat nggak nih? Aku wedi kron, masa di tengah alas begini kita istirahat, mau istirahat di mana gitu kan. Terus di situ tuh nggak jauh dari situ tuh kayak ada pos ronda gitu loh bang. Tapi di tengah antara ya saya nyebutnya sih hutan gitu. Di tengah situ ada kayak pos gitu. Nah, ya udah kita istirahat aja di depan tuh kayak ada pos gitu. Ya ada di pos di situ. Pas duduk di situ bang. Nah, di situ duduk, saya taruh tas. Baru mau duduk nih bang, baru mau duduk. Tahu-tahu kuping kanan saya ada yang niup. Terus kan saya kayak gini kan. Terus ngapa kron? Oh, enggak, paling nyamuk. Nah, sampai enggak jauh dari situ, dia juga sama, ada yang niup juga. Diniup. Nah, dia tuh kan orangnya penakut ya bang. Di situ tuh dia refleks, Kron, aku kayaknya ada yang niup nih kuping. Sama. Ya udah kita nggak usah lama-lama duduk di sini. Kita lanjut lagi aja. Gitu. Barangkali ke depan lagi nanti ada pickup lah kalau emang truknya nggak mau berhenti dari tadi ada muatan mulu. Kita jalan lagi bang. Pas di jalan baru dapat berapa kilo gitu bang. Ada pocong nyebrang. Nah di situ udah kita nggak nyoba gimana ya, maksudnya kita nggak ngiroin. Barangkali yang lihat aku aja gitu bang. Ya aku cuma udah, oh ya lewat. Gitu terus aku jalan lagi bang. Jalan lagi, barangkali ini yang lihat aku aja bang. Lah ternyata dia juga lihat bang. Kayak langsung, Kron. Itu tadi sliver lewat gak? Lihat apa? Itu tadi pocongannya. Gitu. Bilang kayak gitu sambil terbata-bata gitu. Alah, nggak usah diiroin. Yuk kita lewat lagi aja, jalan. Lari dari situ. Jadi kan gak jadi jalan cepet kayak awalnya tuh, kayak makin mempercepat jalan gitu loh bang. Tek, lari gitu. Lewat, untungnya cuma dilewat doang gitu bang. Maksudnya seliweran itu doang. Udah habis itu tuh gak jauh dari situ, tiba-tiba dari belakang bang, ada mobil. Saya lupa mobilnya apa tapi warna merah. Dia berhenti, satu keluarga cewek cowok gitu. Aceng Tepung Dimas gitu. Mau ke Malang pak, mau naik gunung, ngomong gitu kan kita. Oh alah, ini masih jauh loh. Kalian kok malam-malam berani banget jalan kayak gini? Ya kita ngebonek pak, jadi nyegat truk tapi nggak dapet. Alah ya wis, kamu naik sini aja. Nanti tak anter sampai ini mau di pos Ranupani kan? Oh iya pak, lah pun sampean kok ngertos? Lah aku wong Malang. Gitu. Saya nggak ngeliat plat sih saat itu, udah malam juga kelihatan gitu kan. Oh ya udah, oh Pak Tersuan nggak pak? Ya udah naik tuh, bener langsung. Ya udah tepar. Dari kejadian itu, ya kita kayak capean ya bang, jalan terus ya dari tadi ya. Ya sebenarnya nggak enak juga, temen aku udah tidur bang. Sayanya masih melek nih, tapi kayak nguatin diri lah, kayak ngajak ngobrol nggak enak juga kan, udah ditumpangin tapi nggak diajak ngobrol gitu bang. Dari situ ngobrol, ternyata masih orang Batu dia bang. Orang Batu, terus jadi nanti katanya mau diturunnya di kota aja, nggak sampai Batu nanti soalnya naik akan beda jalur lagi nih. Karena kalau ke Ranupani kan nggak lewat atas, beda lagi jalurnya gitu. Dari situ nyampe lah di kota bang.
Di kota bener bang, kita diturunin, tapi orangnya baik banget bang. Kita masih dikasih uang saku lagi bang. 50.000, saya masih inget banget tuh. Kasih uang saku lagi, ngomong, iki leh dibawa aja buat naik nanti, buat daftar paling berapa sih, paling masih 15.000 atau 10.000 buat masuk, pakai ini aja, nanti pulang pergi cukup lah 50.000 mah, paling kamu ada kan buat pulang juga nanti lah. Oh lah, matur suwun pak, pun disukani anu Arto, nah, gitu. Terus udah selesai dari situ dikasih, jarang lagi kita nyari kayak semacam bus karena udah malam nggak ada ya bang ya. Kita nyari masjid, saat itu ketemu masjid, kita tidur bang. Tadi ketemu di masjid situ kita tidur, paginya kita nyari angkotan atau mungkin semacam kayak F. Kalau dulu sih saya lihat kayak F gitu, agak gede gitu bang, yang arah ke Ranupani. Kita dapat tuh di Ranupani, turun ke base camp sebentar, daftar bang. Udah nyampe di situ, kita nggak, ya cuma istirahat sebentar. Nah teman saya tuh excited banget bang, langsung minta ngajak jam 8 itu juga berangkat, jam 8 pagi. Oke, kita berangkat nih bang ke atas. Dari Ranupani kan menuju Ranukumbolo kan ada beberapa spot ya bang ya. Kayak yang ini nih, yang hutan-hutan itu saya lupa namanya. Di situ yang banyak hutan-hutan matinya itu, yang udah lumayan saat itu ya kondisinya sih nggak sehijau sekarang gitu. Setahu saya tuh masih kayak banyak pohon-pohon mati gitu loh. Ngelewat situ juga oke, karena masih pagi. Excited banget bang, kayak saya sampai ditinggal gitu. Padahal saya yang mau pala ya, tapi lebih kuat dia nih jalan nih bang nih. Jalan terus sampai di Ranukumbolo. Karena kita seneng nih dengan kondisi lihat ada danaunya itu segala macem, nyebur lah kita bang. Saat itu belum ada pelarangan ya kayak sekarang. Nah kita nyebur, mandi, terus habis itu bikin tenda di situ. Jadi kalau nggak salah itu udah siang sih, kalau nggak salah udah mau jam 1 atau jam berapa. Jadi tuh kayak kita tuh bener-bener nikmatin alam di situ, kayak bener-bener pelan-pelan aja nikmatin, bener-bener dinikmatin banget. Tenda udah jadi, kita udah bangun, tenda-tendaan sih bang, nggak kayak yang prepper kayak sekarang ya. Saat itu tuh adalah di SMA saya itu ada kayak semacam pramuka juga yang nyedia dia punya semacam tendanya gitu. Nah kita tuh pinjem saat itu karena ya yayasan punya ya, pesantren yang punya gitu, jadi kita bisa pinjem kapan aja gitu bang. Nah kita bawa itu ya, cuma pasang tenda pakai tali temali biasa, patok, terus udah sore sekitar jam 4 saya itu ya nyoba ngobrol-ngobrol lah segala macam, kayak canda gurau segala macam. Terus sama beberapa di samping kita tuh ada kayak tenda-tenda juga. Nah kayak kita ya saling sapa gitu bang, kayak kenalan segala macam gitu. Pas malam karena udah masuk maghrib, habis sholat kan, karena kita nggak ada model perapian yang proper gitu ya bang ya. Nah saya putusin buat nyari ranting bang. Nah balik lagi ke daerah-daerah hutan itu kan lumayan banyak ranting tuh bang. Nah temen saya nyiapin makan, dia kan kayak cuma bawa nesteng kecil itu, yang dulu kan masih pakai yang spiritus itu, yang masih kotak putih itu loh, yang kalau dibakar langsung warna biru itu, bukan yang spiritus yang dari yang cair, bukan, yang kotak putih ya. Itu cuma buat itu tuh, buat nyalain doang gitu. Jadi kebantu itu sama korek. Saya nyari ranting, nah teman aku nyiapin itu. Pas saya nyari ranting, pas saya jalan kayak saya ada yang ngikutin, tapi saya nggak tahu apa. Kayak ada yang ngikutin gitu. Beberapa kali saya nyari, saya ngorek-ngorek gitu, kayak ada yang ngikutin dari belakang juga, ngorek-ngorek juga. Jadi apapun yang saya lakukan tuh kayak ada yang ngikutin gitu bang, dari belakang. Tapi saya nggak, pas saya tengok nggak ada apa-apa. Nah pas saya mau balik ke tenda bang, ada sosok duduk di satu pohon yang tumbang gitu. Sosok dia pakai baju putih gitu.
duduk di situ. Saya ngibrit bang ya, langsung lari, nggak mau ngeliat sambil kayak lari menuju ke tenda, masuk ke tenda. Nah ternyata teman saya juga sama, posisinya dia langsung masuk ke tenda saat itu juga. Terus kita tanya-tanyaan kan, kamu ngapa lari? Lah kamu ngapa ngelari? Aku ngeliat ada mbak-mbak duduk di itu apa, di pohon tumbang. Lah aku juga ngeliat tadi pas aku lagi nyiapin gitu. Karena dia orangnya takut ya, jadi kayak langsung ya udah hampir ini tabrakan gitu di tenda itu tuh, kayak saring ini gitu, sambil apa duluan masuk tenda gitu loh gitu. Waduh nggak beres nih gitu. Ya udah masak mie ada buruan ayo, habis itu kita tidur buat nyiapin besok kita naik. Ya udah oke, siap. Pas udah selesai bang, selesai makan, sholat isya, tidur gitu kita. Tidur, pas tidur itu kan saya tidurnya agak lumayan susah gitu karena dinginnya lumayan gitu saat itu. Saya ngeliat ada bayang lewat di depan tenda, berapa kali itu lewat lagi. Jadi tuh kayak bener-bener diawasin tapi nggak tahu siapa gitu loh bang. Dia ikutin aja terus tadi kan di depannya bang, terus saya kan duduk. Tenda saya tuh kayak ada yang lingkarin gitu, diputerin gitu, puterin berapa kali, balik lagi sampai 3 kali apa berapa kali gitu. Terus dari situ saya wah udah dah tidur aja. Nah ternyata dari saya tidur, teman saya juga sama ngebangunin saya, ngelihat hal yang sama. Jadi beberapa kali ngeliat hal yang sama tapi beda waktu gitu. Gitu. Terus habis itu, Kron, aku ngeliat kamu bangun, itu ada yang lewat gitu. Alah itu orang ini kali tenda sebelah, tapi ngapain muterin tenda? Coba ditengok Kron, aku takut Kron. Aku lihat keluar bang ya, aku buka cekrek, setelah gitu aku buka nggak ada apa-apa bang. Tapi memang kan saya pasang ranting, nggak karena buru-buru ranting kan saya taruh aja gitu ya. Itu ranting-ranting tadi jadi berantakan gitu kayak habis diinjak-injak orang. Udah tuh dari situ wah udah nggak beres nih, udah tidur aja kita ya udah nyoba tidur. Jadi tuh si Ali ini tuh orangnya penakut banget memang bang. Nggak sesuai dengan apa ya tampangnya dia yang sangar gitu. Beda dia tuh kayak pakai gelangnya banyak sampai penuh gitu kan. Terus suka bikin apa coret-coret kayak bikin tato tapi dari bolpen gitu doang. Beda banget lah pokoknya dengan apa ya ternyata beda sama perawakannya beda. Terus singkat cerita udah pagi sekitar habis subuh itu kurang lebih jam 5 kita nyiapin makan, habis itu kita mau naik. Pas naik sih nggak ada masalah bang, santai banget kayak bener-bener dilewatin tuh naik ke atas. Pas turun juga ini ada kejadiannya kayak gini bang, yang sorry nih bang nih agak susah nih saya ceritanya. Jadi di atas itu kita itu cuma sekitar jam 9 pagi udah nyampe atas, udah seneng-seneng lah karena kita nggak ada foto kayak sekarang ya kita ya paling cuma seneng-seneng aja ya, yang lompat-lompat lah, saling ketawa-ketawa, teriak-teriak, kita nyampe, gunung mana lagi nih yang bisa aku taklukin, aku udah bisa nih taklukin ini, kayak gitu, kayak bener-bener excited banget, cuma segini mah gampang ternyata, kira berat, bilang kayak gitu dia. Khusus nggak usah terlalu ini, kamu baru naik gunung sekali, kuat, kayak tapi kan kita juga banyak istirahatnya, aku bilang kayak gitu. Ya iya, tapi ini sejarah Kron, aku bisa naklukin Semeru Kron gitu. Mahameru ya, ya Mahameru ini Kron, Mahameru bilang kayak gitu. Dari situ ayo kita mau turun jam berapa ini? Bentar lah Kron, masih enak nih, hawanya. Coba ada temen yang bisa diminjemin kamera, enak ini buat jadi kenang-kenangan foto-foto Kron. Lah kita mah orang nggak punya, nggak usah mikir kayak gitu, nyampe sini udah syukur, udah seneng, kayak gitu kan. Dari situ udah ayo turun,
Udah seneng kan? Udah puas belum ini? Lah kamu emang nggak seneng Kron apa gimana sih? Ya seneng sih tapi ya nggak seheboh kamu juga, ngapain sih seheboh itu gitu. Ya namanya juga baru daki tapi udah nyampe apalagi gunung paling tinggi Kron, ya mau gimana ya, ini perasaanku tuh kayak gini, cara ngeluapinnya kayak gini gitu. Ya gitu. Udah selesai. Ya udah seneng-seneng dulu lah sana, nikmatin dah tuh mau ngapain, tapi jangan ini ya, jangan aneh-aneh. Ini soalnya kawah masih aktif loh gitu. Pas tuh selesai dari situ, nyelesain dia sampai capek dulu segala macam, baru kalau dia bilang mau turun baru nih ya, ngajak turun katanya. Udah kita turun, ayo turun gitu. Pas turun nih Bang, kan pagi itu apa ya, bau apa sih namanya, belerang itu kan belum segitu tebel ya, beda nih sama pas turun kan udah siang gitu. Nah di situ pas siang ini nih Bang, kayaknya perasaan kita tuh kayaknya lebih tercium banget gitu daripada yang pagi tadi. Pagi tadi tuh kayak masih kalah sama embun gitu loh Bang. Nah pas siang ini tuh kayak udah embunnya udah nggak ada, udara makin lebih banyak gitu ya. Jadi kayak mulai tercium banget nih. Nah karena kita cuma pakai sarung Bang, jadi kayak aku ikat doang gitu sarung-sarungan, jadi kayak jadi orang ninja-ninjaan gitu. Ya kan, gitu ya kan, saya bilang ya Bang, kita bukan pendaki yang proper, ya Bang, bawanya seadanya aja. Nah temen aku pergi pakai kayak model ninja-ninjaan gitu, saya juga sama, turun di tengah jalan Bang, dia ngos-ngosan, kayak sesek gitu, Kron, aku sesek nih Kron, serius, tapi masih kuat gak? Tak kuat-kuatin Kron, ayo turun gak apa-apa yuk, sambil kayak gitu. Terus, ini kamu kenapa? Udah gak apa-apa Kron, ayo, pokoknya turun dulu. Aku kuat kok, kuat, tapi dibopong tolong ya, minta tolong dibopong. Ya ayo turun, ayo. Kuat tapi kan masih kuat kan? Iya kuat, ayo turun. Dari situ dia masih nyoba kuat, nggak tahu gimana ceritanya. Pas nyampe di bawah, udah tuh saya buatin teh hangat gitu Bang. Ya gimana lah pokoknya minta ampean, karena saya ya bilang lagi tadi cuma beli mie aja, nggak kayak beli yang hangat-hangat apa teh itu, nggak, mintalah sama orang-orang sana. Gitu saya minta mbak ada teh nggak gitu saat itu. Oh ya nih ada teh celup nih, tak ini ambil aja berapa boleh, silakan gitu. Saya ambil, terus dari situ kan dia di tenda Bang ya, tahu-tahu dia menggigil gitu. Tadi kan ngos-ngosan, tahu-tahu menggigil gitu, gigil, terus tak pegang tangannya dingin banget. Jadi tuh, wah hipo kali ya, wah ini kali hipo gitu. Saya pernah naik Lawu Bang. Nah teman saya pernah ada kejadian sama nih, yang saya sempat cerita. Ini sama kejadiannya, tapi dia tuh kayak kaku tapi kayak gini terus gitu, gini. Terus abis itu saya bingung ya, jaket aku lepas, aku punya jaket lagi, aku tambahin lagi jaketnya dia yang di dalam tas, aku ambil lagi, terus aku ikat pakai sarung. Jadi kakinya aku ikat, tangannya aku ikat biar mungkin angetnya bisa dapat anget dari situ gitu. Dan habis itu tehnya buru-buru aku buatin, aku minumin, bisa keminum. Panas Bang padahal. Menurut dia tuh kayak nggak ada rasanya katanya. Jadi kayak nggak berasa panas, padahal itu masih panas banget. Dikokop sampai habis sudah. Terus habis itu, Kron minta lagi Kron, dingin banget aku Kron. Ayo Kron, minta lagi Kron, buatin lagi yuk. Iya bentar, aku mintain lagi, barangkali masih ada yang bisa aku mintain gitu. Saat itu aku nyoba minta tolong sama tenda-tenda sebelah gitu. Mbak, mas ada yang punya minyak kayu putih nggak Mbak? Ini teman aku kayaknya kena hipo gitu. Orangnya dingin banget gitu. Oh ya mas, ini saya bantuin. Nah ditemenin lah sama Mbak ini. Dia bawa kayak semacam minyak kayu putih sama apa ya, kayak minyak telon apa gitu, minyak tawon apa gimana, saya lupa sih, agak gede gitu. Diolesin lah di kaki, di tangan segala macam. Sampai sekitar jam 10:30 ya Bang ya. Masih kayak gitu, belum ada perubahan. Jadi udah setengah jam tuh masih nggak ada perubahan nih. Terus mau minta bantuan nggak, ini gimana gitu. Caranya gimana mas, saya belum pernah, saya nggak tahu caranya gimana manggil orang ke bawah, dari bawah tuh gimana ceritanya, caranya gimana saya nggak tahu gitu. Terus nggak tahu kenapa pas saya pusing segala macem, mbaknya itu balik ke tenda, nggak tahu mau ngambil apa,
Saya juga mau keluar, saya bingung lulu lalang gimana mikir gimana nih ceritanya teman saya bisa selamat nih gimana gitu. Tahu-tahu dari belakang Bang, ada Mbah Putri bungkuk. Bungkuk masuk ke tenda. Nembus tenda, tendanya tembus. Masuk. Saya bingung ya, kan ada aneh lagi nih masuk. Saya coba masuk ke dalam, nggak ada apa-apa. Tapi abis itu nggak lama dari situ, Kron, ayo gimana? Kamu lagi sakit, lagi kedinginan? Enggak, aman, sehat aku. Ayo, ini apa sih? Kan aku ikat ya, aku ikat. Panas, sumu. Nah, bilang kayak gitu. Sumu tuh gerah Bang. Sumu, udah ngapain sih diket-iket? Nah, dilepas semua tuh sarung-sarung Bang. Sarung dilepas, jaket dilepas. Ayo berangkat lagi, turun. Jadi kayak orang nggak terjadi apa-apa gitu Bang. Udah tuh saya ikut lagi turun. Bener kayak orang sehat aja sampai bawah. Sampai Ranupani nggak ada apa-apa. Sehat bener-bener nyampe Ranupani. Pas nyampe di Ranupani, tahu-tahu lemes Bang. Lemes. Pas di base camp itu kan kayak kalau nggak salah nggak jauh dari base camp itu kan kalau nggak salah di pemukiman tuh kayak ada musola gitu kan. Nggak jauh dari base camp ya. Agak turun dikit kan ada musola tuh. Di situ tuh lemes gitu, Kron. Aku lemes, Kron. Kayaknya aku nggak kuat kalau ngepulang lagi, Kron. Kita nyari bus aja ya atau angkutan buat nyampe ke pondok. Ya udah ayo. Aku juga heran kok kamu bisa sehat. Tadi tuh kamu dinginan, tangan kamu tuh dingin banget. Aku sampai bingung nyari ini minyak kayu putih dan segala macem. Wah, aku juga nggak tahu Kron gimana ceritanya. Tapi beneran Kron, tadi tuh aku ngerasanya enak, sehat. Tapi nyampe sini kok lemes lagi. Terus dari situ udah tuh kita beneran cuma nyari angkot kan. Dari Ranupani kan cuma ada angkotan gitu ya Bang, buat menuju ke kota lagi. Saya lupa sih jalurnya. Yang jelas kita cuma naik angkotan, terus dari nyampe di Malang itu kita nyari terminal, lanjut ke Madiun, pulang. Pas di Madiun, saya nggak langsung pulang Bang, karena teman saya sakit nih. Masa saya mau tinggal di pesantren sendiri, ya kan? Ya udah, saya buka kamar, gelar. Karena sebenarnya di pesantren tuh nggak ada tikar segala macam Bang. Ya cuma biar nggak ada alas apa-apa ya, langsung keramik aja tidurnya gitu. Ya udah, saya ngambil buka lacinya dia, buka laciku, gelar sajadah sambil. Nah, saya itu kalau di pesantren tuh selimutnya bukan ini, selimutnya dari sari ini, pakaian India. Oh. Nah, karena ini dari nenek aku kan kerja di pembantu buat orang India ya. Nah, saya tuh dibekalin itu buat di pesantren. Itu lumayan panjang, jadi kayak dia lemes dan segala macam itu tuh ya cukup buat ngebungkus dia lagi gitu. Tapi posisi udah nggak kayak hipo tadi ya Bang ya, jadi udah kayak cuma ini biasa. Di situ dia baru cerita Bang, Kron, kamu buka laciku kan? Iya. Itu ada obat apa? Ya aku tuh nggak cerita kalau aku tuh punya asma. Anjir. Parah gue. Aku sampai ini masih ingat aku ngomongnya Bang ya. Awakmu parah pol ya. Nantang maut munggah gunung paling dhuwur. Orang gawa obat kowe ra cerita masalah kowe duwe asma. Karepmu apa? Iki masalahnya nyawa. Iki untung awakmu wis teko pesantren meneh. Lah nek ora, tanggung jawabku. Aku sing iso dipenjara. Aku ngomong kayak gitu Bang. Jadi kayak dalam arti aku tuh marah besar lah intinya. Dia naik gunung setinggi itu baru pertama kali, belum pernah naik gunungnya. Nggak bawa obat dan dia juga nggak jujur kalau dia punya asma. Ya udah marah banget lah pokoknya di situ. Udah. Ya maaf lah Kron, yang namanya juga pengen
ngabisin waktu bareng-bareng, apalagi naik gunung kayaknya seru kan, kamu punya pengalaman juga gitu kan. Ya udah, minumin, selesai minum udah selesai bang. Jadi saya tuh cuma 2 hari nemenin dia. Di hari berikutnya itu kayaknya udah enakan dia. Terus dia ngajak pulang. Ya udah kita pulang masing-masing. Dia pulang ke Ponorogo, saya pulang ke Ngawi. Nah selang liburan lah kita nggak ada kabar segala macam, nggak ada kontak. Singkat cerita balik lagi ke pesantren bang. Pas di pesantren, kok ini orang nggak nongol-nongol lagi. Nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Selang seminggu itu ada surat datang bang, tertuju untuk saya. Ya saya baca ya, ini sih ada bang, saya bawa suratnya sih. Intinya sih ini mau dibacain bang. Bacain ya? Boleh. Bacain aja ya. Jadi intinya sih gini bang. Assalamualaikum Fikron. Iki aku Ali. Piye kabarmu? Muga apik terus ya. Piye benmu? Saya canggih pastinya. Aku yakin Kron, awakmu bakal sukses. Ora bakal urip ning Ngawi pokok. Sadurunge ngapurane sing akeh ya Kron. Aku ora lanjut mondok gara-gara kahanan omah. Tapi ilmu neng pondok alhamdulillah iso tak gawe neng kene. Muga ae awake dhewe iso kumpul-kumpul meneh ya. Matur suwun sanget Kron, gelem dadi boloku selama mondok. Wis gelem bonek bareng-bareng sampai munggah gunung paling dhuwur sak Jawa. Iki tak wae kalung nggo kenang-kenangane dhewe. Ben kowe eling pernah duwe bolo aku. Assalamualaikum sangka bolo koplak pondok. Nih, gue boleh lihat nggak? Ya boleh bang. Nah, yang bikin aku tercengang gini bang. Kalau aku baca surat itu lagi bang, ada satu kalimat dia bilang, aku bakal sukses, tapi nggak bakal di Ngawi. Dan itu kejadian bang. Jadi aku lulus sekolah SMA itu nggak nginjek lagi Ngawi bang, tapi malah keliling Indonesia. 6 tahun bang aku keliling Indonesia. Dari tahun 2018 sampai 2023 kemarin. Itu kerjaanku keliling Indonesia bang. Jadi itu surat si Ali itu kayak ngeramal aku gitu bang, yang bikin aku tercengang itu. Masalahnya yang kalungnya hilang sih, jadi nggak bisa ditunjukin. Nah, ini saya terusin ya bang, dari selesai surat itu, udah berarti dia nggak lanjut. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Nah, sebenarnya itu kan naik dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, saya tuh bawa orang, jadi bawa adik kelas gitu, satu saudara, yang 2 lagi nggak, yang 2 lagi ada adik kelas lah, MTS dulu gitu. Jadi dari situ ya lumayan sibuk lah ngurusin anak-anak ini gitu. Terus nggak lama lah dari situ saya dengar kabar lagi, dia udah nggak ada bang. Innalillahi. Jadi ya kayak itu tuh, dia itu ngajakin main sejauh itu tuh ya karena dia mungkin udah nggak ada waktu lagi gitu. Kayak gitu loh, seolah lagi gitu. Karena memang dari awal dia masuk tuh bang, sampai dia udah nggak balik lagi nih, dia tuh nggak lepas dari saya. Wah sering banget kalau apalan bareng-bareng di tengah kuburan tuh, biasa ngapalan bareng-bareng kayak gitu. Terus kalau ke kantin gitu paling inilah, paling duluan nyiapin. Terus ntar kalau sarapan juga kan kita sarapan ikut ini ya, istrinya Kiai gitu. Makan dia juga kayak ngoyo-ngoyo ngajakin kayak gitu, bener-bener gak lepas gitu. Sedekat itu bang, cuma ya itu kabar terakhirnya nggak ada. Kayak gitu sih bang. Jadi makanya sebenarnya jujur aja bang, aku mau ceritain itu agak berat gitu, karena ya
Ya susah sih bang. Dia tuh temen yang bener-bener ngerti gitu. Kayak gini bang, aku di surat itu saya pernah dia ngomong masalah ngeband. Dia yang bantuin saya membolos gimana caranya biar nggak ketahuan pengurus. Dia yang ngasih cara kayak apa ya, memanipulasinya lah, kayak nyibukin pengurus biar saya bisa keluar siang kayak gitu. Terus kalau SMA apa segala macam kayak gitu bilangnya kayak ngibulinnya tuh ada aja ceritanya gitu, nggak diminta saya tuh tapi dia tahu gitu. Karena sebandel itu dulu saya bang. Di pesantren tuh susah bang, keluar itu susah. Dibantuin banget. Bahkan saya sempat pacaran juga gitu, dibantuin juga. Pacaran di pesantren tuh nggak semudah kayak yang kita alamin sekarang ini. Pasti kalau ketahuannya dihukum. Gitu. Nah setelah datangnya surat ini berapa lama tuh almarhum ada dapat kabar ya? Iya. Ini kan datang ya sebulanan dari kita udah masuk bang. Selang 2-3 mingguan lah. Oke. 2-3 minggu selang surat datang dan ya. Ali meninggal. Dan tapi sempat dengar kabar nggak meninggalnya karena apa? Kalau masalah kabarnya sih katanya sih sempat dibatuk-batuk. Batuk-batuk. Cuma dia meninggalnya tuh menurut saya sih apa ya? Meninggal yang benar-benar syahid lah saya bilang. Soalnya apa? Meninggal pas sholat bang. Pas lagi sholat. Cuma karena saya nggak tahu nih sampai detik ini rumahnya sebelah mana. Nggak diajakin ya saya nggak tahu rumahnya mana. Terus setelah mendapat kabar, lu nggak sempet ke rumahnya berarti? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Orang nggak tahu berarti? Iya, pengurus juga nggak ada yang ngasih tahu, kayak nggak bolehin gitu. Oh. Nah, ada yang menarik nih kan sempat dikasih surat sama kalungnya juga tuh ya. Tadi kalungnya hilang sih masalahnya. Kalung itu kayak gimana tuh Juntik? Tengkorak. Oh tengkorak. Tengkorak gitu. Hilang sih masalahnya. Ali bilang ini buat kenang-kenangan gitu ya. Terus saya jaga sampai saya masuk kuliah lagi. Kan saya sempat kerja ya, pas lulus SMA tuh sempat kerja di Gresik. Itu masih saya bawa tuh. Masih sempat dipakai tuh. Pas sampai kapan ya? Sampai udah punya keluarga saya masih bawa. Cuma sempat hilang. Dan ada yang menariknya nih, ungkapan dari Ali nih ya, pas di surat ini, yang intinya ya, lu itu bakalan sukses nantinya gitu tanpa dia gitu. Jatuhnya kayak saya tuh udah diramal suksesnya tuh nggak bakalan di kampung sendiri, nggak bakal di Ngawi. Oh iya. Tapi di luar dari Ngawi dan terbukti nggak pada saat itu? Terbukti bang. Soalnya itu 6 tahun dari 2018 sampai 2023 tuh saya keliling Indonesia. Wah. Tapi anehnya nggak pernah nginjek Ngawi. Di luar terus berarti? Di luar terus. Oke. Berarti secara nggak langsung itu jadi kenyataan ramalan itu ya? Iya, kayak diramal saya. Oke. Bang Fikron, ini kan awalnya kan liburan pesantren ya? Libur sekolah. Libur sekolah ya kan? Nggak sempet tahu berarti kalau almarhum Ali ini mempunyai riwayat penyakit asma kayak gitu? Nah anehnya nggak ada yang tahu. Dia dibeli obatnya kapan juga nggak tahu. Dan temen lu sendiri temennya nggak tahu? Iya. Kalau temen itu? Iya. Nggak ada yang tahu anehnya. Walaupun baru setahun ya gampangnya, baru setahun temenan gitu. Tapi kok kapan dia minum obatnya, terus kapan dia belinya, kapan dia nyimpennya, itu nggak ada tahu. Walaupun pernah ketahuan berarti? Nggak tahuan. Nah, setahu gua kalau lu emang bener-bener basic di apa tadi, Sispala ya, pasti tahu dong kalau mau ngajak orang yang naik gunung itu, pasti mempunyai riwayat penyakit apa nih yang nggak boleh di ini gitu. Iya. Nggak sempet ditanyain dulu. Dia cuma bilang ada mah doang. Ada mah doang. Nggak bilang soal masalah ada asma lah segala macam. Bahkan itu penting. Iya. Gitu loh. Ada yang menarik di perjalanan lu pada saat itu ya, yang mungkin zaman dulu itu namanya ngebonek tuh ya. Ya, kalau dulu nyebutnya ngebonek. Mungkin sekarang ngebonek. Sekarang sih nyebutnya apa ya? Ngebolang atau mungkin backpackeran ya. Nebeng modal jempol gitu. Ini modal jempol. Karena ini tuh udah umum ya, karena dulu di Mapalaku tuh kan sering ada lomba. Kalau orang Jawa Timur sih tahu Lintriland Rock. Yang biasanya diadain di 14 Februari, antara Februari lah. Iya. Nah, itu tuh ada lintas alam, Bang. Entah itu di Trenggalek, entah di Tulungagung. Biasanya sih base camp di Tulungagung.
Tapi sering kayak gitu ngebonek ini. Karena modalkan jempol ya. iya, cuma ngandalin jempol aja dan orang truk-truk yang arah ke sana, arah ke Jawa Timur pasti tahu. Pasti tahu itu tuh. Karena orang biasa begini. Pada saat itu zaman susah mungkin ya. Ya mungkin ya gitulah. Kita bisa katakan zaman susah ya. Lu nggak sempat mempunyai alat-alat pendakian pada saat itu. Belum sampai saat itu, belum seproper itu sih memang. Paling cuma apa ya, seadanya aja, bener-bener nggak seproper kayak Dan sekarang. tenda pun boleh minjam ya sama pondok ya? Iya, yang punyanya Pramuka sebenarnya. Iya. Kita minta aja pinjam dulu bentar gitu. Di awal pendakian itu nggak terjadi masalah apa-apa kan? Mas sehat-sehat aja. Anehnya sehat-sehat aja. Apa mungkin dia curi apa ya? Biar nggak kelihatan batuk apa gimana, atau mungkin sesak tuh nggak kelihatan masalahnya. Gitu. Tapi nggak pernah ngeliat lu. Apa dia nutup mulut karena? Kalau batuk sih iya, tapi kalau sampai ngos-ngosan kayak yang pas turun nggak. Oh iya. Gitu. Dan ada juga keanehan sempet menggigil kedinginan tuh di atas ya. Iya. Nah ada yang menarik nih kan sempet lu ngelihat sosok mbak-mbak tua ya, mungkin nenek-nenek ya. Kan? Iya. Mbah Bungkuk ya disebutnya ya. Iya. Itu nembus tenda. Jadi kayak dia tuh jalannya pelan. Tapi masuk tenda, tapi nembus gitu. Arah ke tenda terus nembus tenda masuk gitu. Ya aku cari om bang, nggak ada tapi si Ali langsung nanya, sehat itu. Ali ngeliat juga nggak? Nggak, tapi langsung bilang tadi langsung sehat itu tadi. Ini Langsung diapain berubah sih drastis gitu ya, sumu. Iya langsung berubah drastis gitu Iya, berarti ya. iya. Pas sosok ini masuk itu. Tapi sempat tahu nggak kalau sosok ini itu siapa? Sampai detik ini saya belum paham. Tapi kalau info-info sih urban legend si Mbah Bungkuk ini di gunung-gunung sih sering ada sih. Katanya ya, tapi saya nggak begitu ngulik juga, nggak tahu juga gitu. Tapi perbedaannya dramatis sekali berarti ya. Beda banget pas dia masuk langsung sehat Ali. Beda, ya beda banget. Kayak nggak pernah sakit jatuhnya, kayak orang baru bangun tidur. Langsung ngajakin turun berarti. Iya. Nah yang anehnya lagi sampai base camp juga dia udah mulai. Nah pas nyampe, pokoknya turun dari lepas dari Ranupani, agak dimasuk perkampungan yang saya bilang turun di musola itu tuh, baru lemas lagi. Tapi udah nggak sengos-ngosan yang tadi atau mungkin kedinginan gigil tuh nggak. Lemes aja udah. Nah pada saat situasi Ali ini lagi sedang menggigil gini, apa yang lu rasain pada saat itu? Itu saya nggak bisa berkata-kata sih bang. Saya tuh baru itu ngerasain kayak ini bahaya ini gitu. Nyawa orang nih, aku bingung gitu bang. Ini gimana caranya nolonginnya? Walaupun saya di PMR dan segala macam udah saya lakuin lah, maksudnya pertolongan pertama itu yang sebisa saya. Dan masalahnya apa? Saya tuh nggak seproper itu bang. Alat P3K mungkin atau apa gitu kan nggak disiapin ya, karena kita bener-bener ngebonek ini gitu. Oke, dari segi alat P3K juga nggak mendukung ya? Iya, ya paling apa? Bahkan minyak kayu putih pun sama mungkin minyak telon atau mungkin minyak tawon gitu kan, itu pun minta. Ada mbak-mbak yang nolongin untungnya kan. Nggak bawa juga tuh ya? Iya, bener-bener nggak ada bawa apa-apa. Dan cuma untungnya ada beberapa pendaki di atas ya yang sempat nolongin. Untungnya ada 2-3 tenda lah kalau nggak salah saat itu. Oke, iya. Cuma kayaknya sih udah mau sempet dipanggilin kayaknya. Kan saya sempat bingung nih, kalau manggil SAR gimana, mungkin ada ranger buat naik tuh gimana caranya, nggak tahu caranya gitu. Gitu sih bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke nih bang, pada saat sampai ke Ranupane ya, kok lu bisa ngeyakinin orang base camp nih dengan alat yang seadanya pada saat itu, dan gimana sih suasana di base camp? Atau rame apa enggak itu pada saat itu? Saat itu sih dibilang rame, nggak rame-rame banget bang. Nggak mungkin ya, karena itu masih 2009 ke 2010 tuh kan sebelum ada rame 5 cm. Oh, belum. Iya, berarti masih agak sepi berarti ya? Iya, nggak sebegitu rame ini. Nggak begitu rame juga, dan itu pun hari biasa kan, bukan kayak hari libur weekend atau segala mungkin hari tanggal merah gitu. Hari biasa, benar hari biasa. Jadi tuh nggak banyak yang naik. Oke. Nggak sebanyak ya, mungkin 10-12an adalah gitu naik. Dan kenapa lu bisa ngeyakinin orang base camp? Ya, padahal mungkin, saat itu alat lu itu mungkin bisa kita katakan nggak cukup safety lah ya untuk memulai pendakian itu. Kenapa tuh? Saya sih akhirnya kenapa dikasih masuk mungkin ya karena dulu tuh belum strict sekarang nih sih ya. Dulu tuh masih oke-oke aja bang ini mah.
mau gaya kayak gimana masih bisa berarti pada Iya. saat itu. Oke, dan juga sempat mandi juga di Ranukumbolo ya. Iya. Dan itu dulu masih bebas bang, belum Masih bebas ya. masih nggak kayak sekarang kan nggak boleh masuk. Iya, Nyemplung iya, kayak gitu iya. kan nggak boleh. Nah, sekarang dulu mah masih oke-oke aja. Dan tadi gue sempat bilang yakinin lagi saya itu orang Lau mas. Makanya Iya. mungkin dibolehin ya. Karena itu tadi mungkin gara-gara saya bilang tuh saya anak Lawu, maksudnya. Oke, lereng udah gunung. sering lah, udah sering ke Lau gitu. Lereng Makanya Lawu. dikasih diizin gitu ya. Iya. Oke. Di tahun 2009-2010 ini kan mungkin belum diterapkan sistem online pada saat itu ya. Belum Berarti sih, sistem analog SIM-aksinya itu langsung on the spot ya pada Iya, saat itu. langsung. Iya. Belum kayak sekarang kan. Masih ingat nggak berapa dulu harganya SIM-aksi? Seingat aku sih masih 15 atau 10 gitu bang. Masih 15 atau 10 ribu? Iya, masih murah gitu-gitu, ya, berarti. masih gitu. Gua kalau sekarang sih nggak tahu berapa, 25 ya kalau nggak salah. Kurang tahu juga dah kalau sekarang berapa. Karena Gunung Semeru masih belum dibuka sih pada sampai saat ini masih belum dibuka nih. Tutupnya kapannya kurang tahu sih kapannya. Tapi setahu saya saat itu 2009 tuh masih 15 ribuan lah kalau nggak salah ya. Masih 15 ribu atau 10 ribuan lah, masih murah lah pada saat itu ya. Jadi Beda mungkin. kan yang sempat dikasih orang itu bang, itu ya kepake. Ya habisnya buat apa? Buat bis balik berarti ya. Iya, buat bis balik jatuhnya. Oke Bang Fikron, pada saat almarhum ini diberitakan meninggal ya oleh pihak pondok ya, sempat nggak sih dari santri-santri yang lain itu pengen berkunjung atau bertajiah ke rumahnya almarhum ini? Saat itu tuh nggak tahu kenapa tuh karena mungkin jauh juga ya Ponorogo Madiun tuh nggak ada yang ke sana. Nggak ada yang ke sana. Terus saya juga sebenarnya mau maksain minta alamatnya segala macam tapi tetap nggak dikasih. Nggak tahu alasannya Nggak dikasih. Nggak dikasih sama apa. Pengurusnya lah. oh sama pengurus pondoknya. Nggak dikasih dengan alasan apa? Saya kurang paham sih alasannya apa. Tapi yang saat itu tuh yang benar-benar terpukul kan saya. Karena yang terakhir Iya. saya gitu. Karena udah ini banget lah ya, couple lah ya mungkin pada saat itu. Ya mungkin ya dari situ sih. Dan apalagi gini bang, apa ya? Ini kan udah mulai masuk sekolah. Kayak terus kegiatan pesantren juga udah mulai lancar lagi gitu kan. Mungkin dari situ juga ada kegiatan segala macam itu kayak tidak mengizinkan untuk santri ini untuk keluar pondok gitu. Terkecuali kalau ada bener-bener kejadian yang urgent mungkin ya, dari pihak keluarga atau yang lain gitu, baru mungkin boleh dikasih harusnya. Iya, jadi kayak memang seketat itu sih pesantren. Nggak semudah itu gampang keluar kak. Dan memang kan saya juga sebenarnya udah mulai tercium kan. Kebandelan saya itu udah mulai tercium, jadi kayak wah udah dicurigain berarti ya, udah di blacklist berarti lo. iya hampir gitulah. Hampir gitu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak nih pesantren? Ya masih bang. Masih, sampai sekarang masih ada? Masih. Oke. Tapi lebih modern lah sekarang. Lebih modern ya, nggak kayak dulu berarti ya. Kalau lu ini adalah salah satu santri yang agak-agak bandel lah ya. Ini sama nggak nih sama si Ali nih? Dia kebalikannya bang sebenarnya. Alim banget sebenarnya. Kebalikannya? Cuma dia itu frontal banget orangnya, berani banget. Nggak bisa orangnya itu nggak ada yang bisa ngelawan gitu. Oh iya, sama tadi termasuk gue denger sempat lu cerita itu kan pas waktu di puncak itu secara nggak langsung ya si Ali ini sempat ngomong gue bisa naklukin Gunung Mameru mana lagi nih gitu ya. Itu terlintas nggak sih atau mungkin dari segi meninggalnya Ali ini mungkin nggak ada efek dari situnya nih? Karena dia frontal apa gimana di gunung itu ucapannya? Kalau menurut saya sih nggak ada sangkutannya sih bang, karena mungkin pembawaannya aja emang karakteristiknya dia gitu. Kalau terlalu excited dengan sesuatu kayak dia berhasil nih gitu, tuh emang dia meluap-luap mengekspresikannya gitu. Seperti itu Iya. Dan itu bukan kejadian cuma di gunung aja, mungkin di tempat-tempat lain juga. Iya, kalau sama dia kayak gitu. Kayak sama kamu nih dia main PS kayak gitu kan, kita ya sempet nyolong-nyolong waktu juga kan main PS kayak gitu. Kalau menang tuh gue emang kayak gitu, heboh banget. Oke. Mungkin pendaki-pendaki sekarang bilang ya secara nggak langsung itu agak frontal sih perkataan itu gitu. ya. Mungkin sih. Agak menantang dan agak ngeremehin gunung itu juga. Bisa Padahal kan Semeru ini gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Iya, jadi kayak mungkin dia tuh punya kayak pride-nya sendiri kali ya. Iya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Nah, gue pernah baca di beberapa artikel nih tentang sosok nenek yang sering menampakkan diri di danau Ranukumbolo dan Ranuregulo nih. Nah, ada kaitannya nggak sih sama nenek yang sempat lu lihat pada saat itu? Nah, kalau untuk masalah sangkut pautnya sih saya kurang paham bang. Karena maaf nih, saya kan baru pertama kali ke situ dan saya kan minim info ya, minim informasi apalagi masalah mistis-mistisnya. Jadi kayak kurang tahu. Tapi mungkin kalau sekarang digali lagi sih
barangkali iya bang. Bisa jadi Bisa begitu jadi, mungkin ya. bisa jadi ini Dari yang sama. sosok dan penampilan aja mungkin sama ya pada saat itu. Nah kalau yang nah Mbah Bongko yang saya lihat itu dia tuh kayak modelnya itu pakaian apa ya, kayak kebaya gitu, kembenan gitu, terus ntar pakai apa ya, Kain jarik gitu. kain jarik gitu modelnya. Oke, berarti hampir sama kayak yang di artikel kayak gitu. Oh sama ya. Sama. Dan sosok ini juga sering menampakkan beberapa pendaki juga pada saat itu. Tapi tuh kalau memang ini sosok yang sama bang, saya sih sebenarnya antara mau terima kasih tapi ini bukan makhluk, bukan manusia gitu. Tapi secara ini, wah makasih banget karena secara nggak langsung si nenek ini nih bantuin teman saya turun gitu dengan kondisi yang Parah keadaannya Iya, ya, tiba-tiba tahu-tahu langsung sehat gitu. Ada sisi baiknya juga ya, iya penampakan itu berarti ya. iya. Oke, Bang Fikron, thank you banget nih Bang, udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang mungkin bisa kita katakan ini agak dramatis dan berkesan banget buat lu ya, karena ini pendakian terakhir bersama almarhum sahabat lu nih. Secara nggak langsung ya, itu pendakian pertama dan terakhir sama temen almarhum Ali namanya itu. Iya. Dan di sini kita doakan terlebih dahulu aja kali ya, semoga almarhum ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Nah Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan nih, apa yang ada di cerita lu pada malam kali ini buat teman-teman semua? Pesan aku sih paling gini ya, se-excitednya kamu mendaki gunung atau mungkin apa ya, memberikan kesan sebagai teman, jangan terlalu memaksakan diri kalau memang punya kelemahan gitu. Ya karena ya masalahnya orang yang ditinggal itu nggak akan semudah itu melupakan Anda kalau nanti sampai kejadian seperti saya saat ini gitu. Itu sih bang. Itu aja. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga bawa sampahmu kembali turun. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.